Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda dengan NIM H0322327 dari kelas Pendidikan Biologi E. Untuk mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Dosen pengampu Bapak Muhammad Trias Jayaputra Nurdin SPD MSI. Pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan adalah memasukkannya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi tercemar. Nah, tadi adalah salah satu contoh pencemaran air karena sampah. Sampah menjadi penyebab pencemaran air yang paling umum. Kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan, baik sampah organik maupun anorganik, ke sungai dengan laut dapat membuat perairan tercemar. Pencemaran air juga dapat dikarenakan penggundulan hutan. Hal ini disebabkan pembuangan kayu, ranting-ranting, atau dedaunan yang menyebabkan sumber air menjadi tercemar. Oleh sebab itu, hutan yang masih tersisa di bumi harus dilestarikan demi kehidupannya ekosistem. Adapun dampak dari pencemaran air yaitu yang pertama bencana banjir, kedua tanah longsor, ketiga erosi, yang keempat sumber air bersih berkurang, dan yang terakhir ekosistem air pun rusak. Pencemaran air dapat dicegah dengan cara membuang sampah pada tempatnya, dan yang kedua rehabilitasi lahan kritis yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi air bawah tanah. Nah, tadi adalah salah satu contoh pencemaran udara. Contoh pencemaran udara yaitu salah satunya dari kendaraan bermotor. Asap yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor mengandung karbon monoksida yang berbahaya bagi udara maupun kesehatan makhluk hidup. Banyaknya penggunaan kendaraan pribadi, maka semakin banyak karbon monoksida yang menumpuk di udara. Dan contoh pencemaran udara yang kedua yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan, apabila membicarakan tentang kebakaran hutan, pada akhirnya juga akan sampai ke pencemaran udara. Kebakaran hutan bisa disebabkan oleh aktivitas alam seperti musim kemarau hingga yang paling sering yaitu ulah manusia. Selain merusak ekosistem flora dan fauna, kebakaran hutan juga menyebabkan terjadinya pencemaran udara yang serius. Adapun dampak dari pencemaran udara yaitu yang pertama, kualitas udara yang menurun, kedua terjadinya hujan asam, ketiga rusaknya lapisan ozon. Adapun cara mengatasi atau menanggulangi pencemaran udara yaitu dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Yang kedua, kurangi merokok. Ketiga, kurangi penggunaan bahan yang sulit terurai. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Pencemaran yang terakhir yaitu pencemaran tanah. Contoh dari pencemaran tanah yaitu yang pertama dari bencana alam. Faktor alam yang dapat menjadi pencemaran tanah selain banjir, gunung meletus juga dapat menciptakan pencemaran terhadap tanah. Tanah yang terselimuti oleh abu vulkanik, pasir dan material berbahaya lainnya yang dikeluarkan gunung berapi dapat
membuat tanah menjadi kekeringan. Nah, contoh pencemaran tanah yang kedua yaitu dari limbah industri. Limbah industri berasal dari aktivitas industri, pabrik atau aktivitas industri masyarakat, sehingga jumlahnya sangat banyak. Limbah ini juga lebih berbahaya dibandingkan dengan limbah-limbah lainnya, karena mengandung zat-zat kimia yang lebih berbahaya. Adapun dampak dari pencemaran tanah, yaitu yang pertama dampak bagi kesehatan kita, dan yang kedua dampak pada lingkungan atau ekosistem, dan yang ketiga dampak pada pertanian. Cara menanggulangi pencemaran tanah yaitu yang pertama menghindari aktivitas pertanian berlebihan, kedua mengurangi waste void terhadap manusia, dan ketiga berhenti membuang sampah di tanah, dan yang terakhir kurangi barang berkemasan.